Nah Ji, ceritain dong pas yang dulu tuh lu mimpi-mimpi lu yang Punya impian. apa tentang yang lu pas lagi sendiri di kamar gitu lu pengen apa tuh? Pernah nggak lu yang pencapaian itu lu apa namanya lu curahin deh, istilahnya curahan hati lu tulis di dinding gitu kan, kayak dulu lu anak-anak ini kan Iya. lu gue gitu kan suka pengen apa gitu kan, tulis dulu tulis dimana, gitu. Jadi kayak dimana, misalkan lu gitu. bangun tidur terus gua baca, oh iya gua pengen ini. Gue mesti dapat nih, mesti milik nih. Gitu. Pernah nggak tuh? Nah, kadang-kadang kan banyak yang nanya gini kan, gue pengen kayak Satria Fiji gitu kan. Terus gue bilang kan nggak bisa, karena maksud gue selalu ngelihat hidup orang beda-beda gitu kan. Oke. Cuman di saat dia pengen tahu susahnya gue nih, dulu gue selalu pemimpi berat gitu. Jadi gue waktu dulu gue kayak ngekos di kamar mandi kosan gue tuh abis gue coret-coret. Kos di mana tuh? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Terus jadi kamar mandi gue itu Kosan orang ya. Ya iya lah. kamar mandi gue itu selalu pertama awalnya gue coret pakai spidol. Berarti pernah nih ya kayak gitu ya? Nah, gua Apa yang coret. kita alami nih? Hampir sama nih. Oh, lu ngalamin juga? Iya pernah. Makanya kan tadi gua bilang. Makanya. Iya. Iya, dulu Oke, gue gimana? cuman nyoretin gitu karena menurut gue kayak gue nggak tahu pernah baca apa gitu ya, buku apa gitu namanya. Terus gue lihat gitu. Kalau lu berani memimpikan, lu harus berani mewujudkan. Dan semua itu setiap apa yang lu tulis, apa yang lu omongin biasanya bisa jadi kenyataan. Iya. That's why gue setiap ke kamar mandi, gue kalau ke kamar mandi itu 2 jam. Setiap hari dulu gue pokoknya selama masuk kamar mandi 2 jam. Jinjit. Enggak. Jadi gue kalau keluar dari kamar mandi tuh pegel gue. Kan gue pegel. kamar mandi jongkok gitu kan. Oh jongkok. Jadi gue sambil jongkok ini gue nulisin Di dinding Gua lu? di dinding dulu gue kayak iPhone 5, terus PS3, terus MacBook, Vespa, gue tulisin itu semua tuh. Sampai itu baru yang kayak keinginan duniawi banget lah yang begitu. Terus gue lariin lagi kayak gue pengen punya rumah, pengen punya mobil yang jadi dari yang paling mudah itu di depan mata gue samping ini udah yang susah-susah, sampai gue penuh tuh. Akhirnya penuh gue beli kertas gitu A4, gue tulisin di A4, gue tempelin. Jadi setiap gue pengen mandi atau masuk kamar mandi gue ngeliatin tuh, wah yang ini belum, apa ya, yang ini kapan ya. Bahkan sampai gue jadwalin gitu, Januari punya kulkas, gue tulis tuh harus punya Goal lu kulkas. itu di Januari Goal lu, gitu ya. ya. Ntar lewat nih, pas gue anjir Januari gue belum punya kulkas Ya, nih. dispenser dulu deh. Akhirnya turun gitu kayak ke Februari gue jadi double. Gue harus beli kulkas sama TV misalkan jadi gitu. Nah dulu gue sehetik itu gitu gue kerjain kayak TV-nya gitu. belum detail nih, berapa inch? Intinya TV LCD dulu. Oh masih LCD ya? LCD. Jadi gue bikin kayak gitu dan akhirnya hal-hal itu jadi kebiasaan. Jadi begitu gue udah dari kosan itu gue jadi kebiasaan kayak tahun ini gue harus ngapain, apa yang harus gue punya gitu. Terus begitu juga di tahun selanjutnya gue jadi begitu. Apa nih goals lo nih? Cuman bedanya di tahun sekarang tuh gue bagi beberapa segmen kayak tahun ini gue harus punya movement, gue harus punya legacy, gue harus punya impian pribadi gue pengen punya apa. Ya gue tahun ini aja gue pengen banget punya ini sih Harley. Oh Harley. Harley Davidson. Karena gue ngerasa kayak cowok tuh di saat nanti udah tua pakai Harley keren banget gitu. Oh, iya. Kayak pengen aja Iya, gitu. Jadi tua lari dong. Urusan terwujud apa enggak belum gitu. Tapi Iya, kayak iya, yang iya. penting gue pengen itu gitu goalsnya. Pencapaian goalnya Pencapaian itu. gitu kan. Sama ya kayak beli tanah sendiri ya. Itu gue jadi udah segmen cuman bedanya udah nggak gue tulis di ini lagi. Di Lu tembok. di handphone. Gue di handphone sama laptop. Jadi gue biasanya gue kayak udah wah ini belum. Pas Biar buka gue gitu udah ada gitu ya. Lu reminding dong. reminding biar gue kepus Tiap hari tuh. setiap hari. Setiap gue buka sih sebenarnya nggak tiap hari. Terus gitu ya. Nah. Jadi gue setiap kali lagi gini, aduh ini belum lagi. Kadang agak-agak depres juga kayak Kayak gimana dikeplak ya. Kayak dikeplak padahal reminders doang ya. Cuman yang bikin gue yakin itu karena gue sempat kejadian di awal pandemik lah gue cerita. Pandemik 3 bulan pertama di masa gue masih bagus lah, masih jaya. Gue cuman bilang gini, ya pandemik. Gak apa-apa aman-aman. Duit gue masih banyak gitu. Gaya hidup kan ngaruh nih. Tiba-tiba setelah 3 bulan pandemik galau gue. Kerjaan gue cuma ngerokok dan mandang tembok. Jadi gue mikirin, aduh gue ngapain ya? Biasa kerjaan outdoor nggak boleh. Terus main digital ngapain? Karena gue belum dalamin waktu itu kan. Belum dalam banget. Terus gue kayak gimana. Terus gue percaya gini, inget Ji, nggak ada yang nggak mungkin. Lu nggak akan pernah tahu
besok jadi apa, minggu depan kayak apa, bulan depan dan tahun depan lu nggak akan tahu hari esok. Iya. Betul. Benar. Yang cuma lu jalanin adalah lu jalanin aja apapun sebaik mungkin yang lu pengen gitu. Lu usahain aja. Dan tanpa sadar nih ya. Jadi tempat yang kita tempatin ini kejadiannya dari hal itu. Oh ya? Gue nggak pernah mikir, aduh gue gimana ya besok. Gue pengen banget punya toko, ada skate parknya. Gue pengen punya kamera proper buat YouTube gue. Gue pengen gaji anak-anak. Gue pengen beli mobil Alphard, itu nggak ada. Itu cuman kayak kapan ya bisa gitu doang. Dan tiba-tiba dang, di situ gue percaya adanya Tuhan di situ. Maksud gue bukan gue nggak percaya Tuhan ya, tapi gue percaya adanya Tuhan yang kalau dibilang kalau Tuhan berkehendak nggak mungkin nggak. Karena bener-bener ke flashback dari 3 bulan yang gue susah banget. Gue sampai jual ayam goreng. Oh ya? Jadi gue jualan bikin ayam goreng gitu loh. Gue jualin ke teman-teman. Demi gue ada kerjaan cuman, Vin, lo ada makanan nggak? Gue jual ayam nih, beli 100.000. Dan gue nganterin pribadi. Ini ayamnya Ron, lu mau beli gak? Gue sampai yang titik itu tuh. Saking gue depres karena sponsor gue nahan duit gue semua waktu itu. Oh gitu. Awal pandemik, lockdown, semua WFH, finance gak keluar. Iya. Nah gue sedepres itu tiba-tiba pas dang kebalik itu berubah semua. Wah gue beli ini, gue buka ini, gue bikin skatepark kayak gitu-gitu. Dari situ gue baru percaya kayak nggak ada yang nggak mungkin. That's why gue berani jadi saksi buat orang-orang gitu loh kayak lu percaya deh nggak ada yang nggak mungkin karena gue udah ngalamin gitu. Lu cuman tinggal tunggu momennya aja. Iya. Lu sabar, lu tunggu momennya begitu emang itu momen lu dang berubah. Itu sih. Luar biasa. Luar biasa. Jadi itu adalah sebuah Tapi, iya enggak. Jangan ada tapi. Lu bukan nangis lu. Belek. Bagus gitu. banget. Ya. Ternyata apa yang lo alamin kita juga ngalamin juga ya. Iya. Sempat ya. Iya sempat lah kita juga pengen apa kita nulis gitu mau. Tapi bedanya mungkin masing-masing ini berbeda gitu. Mungkin aku nulisnya ceritanya gimana. lain. Kalau gua tuh dulu biasa nulis di post-it ya kan. Lu tau Oh, ya, post-it nggak? tempel ya. Stiker. Iya, tempel. Post-it stiker. Tuh gua main apa? Gua tulis terus tempel tuh tag gitu tempel. Jadi setidaknya kalau misalkan gua keluar tuh gua anjing nih. Ini nih gua harus yang ini dan jadi apa namanya mindset gua tuh langsung bukan mindset ya. Kayak pemikiran gua tuh langsung ke situ gitu gimana nah ini gitu. Jadi terngiang-ngiang terus ya kan. Jadi lu benar-benar kebius gitu. Dan ya Akhirnya jadi kebiasaan kan? alhamdulillah jadi itu jadi kebiasaan dan terrealisasi ya kan. Semuanya terjadi ya disitulah. Emang semua orang tidak akan percaya kalau misalkan itu belum pernah terjadi dalam hidup. Betul. Gitu. Tapi setelah orang melewati fase itu, semua orang akan berbicara seperti kita. Iya. Kira PD-nya meningkat ya kan? Iya. Iya, berarti lu udah ada di level yang lebih baik dan lebih baru lagi. Iya. Tapi tantangannya pun Lebih banyak. lebih banyak. Lebih berat. Itu Iya. gimana Minum dulu caranya ya. tinggal usut. Keren loh. Ini konten ini paling keren. Asli. Masa sih? Tapi Gua kalau ada yang bikin konten kayak gini gitu loh. Jadi bagus gitu loh maksud gue. Ini kita orang-orang yang punya impian. Iya, jangan cuma ngeprank. Salah lagi. Udah Ron. Tadi kan lu ngomong impian. Itu mah. Itu Salah, impian Jaya itu Ancol. fantasi, Iya, bukan dunia impian. fantasi Jaya Ancol, Ah, ya. gua pulang. Kesian lu. Enggak dilawan lu. Gua enggak lah kalau sama Roni. Iya. Ya, intinya gitu ya. Intinya kayak begitu aja. Oke. Jadi Terus kita lu pernah ini nggak Ji? Pernah jatuh sampai titik yang paling bawah? Di kehidupan berarti dong, Iya bukan dong. skate ya. Pernah banget. Mau di skate, mau di kehidupan kan Pernah skate banget. itu kan bagian dari hidup tuh. Dan disitulah di titik itu yang gue makin sadar sebanyak-banyaknya teman gue nggak semuanya temen sih. baru kelihatan ya. Baru kelihatan gitu karena gampang lah di saat lu punya semua gitu, semua orang juga datang gitu. Dan di saat gue jatuh itu ya titik itu kemarin gue kayak gue sampai nelpon aja nih Ron, gue nelpon nih baru nelpon Alvin nih. Vin, gue pengen cerita nih. Vin, gue minta tolong nih. Gue cuma pengen cerita karena gue butuh orang gitu. Gue pengen minta tolong. Tahu gak lu ngomong langsung gini? Wah sorry Ji, gue juga gak ada duit.
Anjir. Gila, gue bilang gue belum ngomongin duit, gue cuman gue pengen minta tolong dong, temenin gue gitu. Gue lagi butuh temen buat cerita. Gue nggak ada duit. Gila, gue langsung tutup telepon gue kayak fuck man. Lu ngomongin duit sama gue yang lu tahu kita pernah nyari duit bareng banyak gitu. Terus lu tiba-tiba cuma ngomong, gue nggak ada duit. Gue kayak gila ya segininya. Oh oke. Tapi gue cukup sadar diri, gue orangnya selalu kayak ngebalikin sesuatu ke gue. Oh mungkin guenya. Terus gue mikir, oh ini nggak ada yang mau deket sama gue, mungkin karena gue nggak punya apa-apa. Mungkin gue bukan siapa-siapa. Gue akan selalu kayak gitu tuh introspeksi gue. Walaupun kalau kata orang kayak nggak bagus sih lu kalau ngasihanin diri sendiri. Tapi gue ngerasa kayak mungkin emang lagi waktunya gue di situ di bawah. Nah itu sih buat ngilangin itu, gue sempat menghibur diri gini. Kenapa lu takut jatuh ya? Di saat dulu bukannya lu juga di bawah. Jadi someday amit-amit gitu ya, kalaupun gue jadi orang yang balik ke masa lalu gitu, harusnya gue nggak perlu takut gitu. Ji, kalau lu nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya ini semua, lu gimana? Kenapa harus gue sesalin? Gue juga dulu pernah tidur di jalanan gitu. Gue main skate, tidur di jalan sampai pagi gitu, gue pernah gitu. Langsung kenapa gue ngerasa ini semua jadi beban gue yang harus gue takutin untuk hilang? Itu sih yang bikin gue malah jadi terus berkembang gitu loh. Gue nggak ngerasa kayak orang, ini jangan tahu sayang tahu, ini harus kita gini, ini harus enggak sih, nggak selebay itu gitu. Itu sih kayak banyak orang bilang gini kan ke gue, Ji, mobil lu bagus ya, mobil lu nggak boleh begini ya, nggak boleh ngerokok, nggak boleh boleh, gue bilang. Kenapa orang gue beli sendiri? Kenapa harus nggak boleh gitu? Maksud gue bukan masalah untuk udara dan lain-lain, tapi gue ngerasa kayak gue punya barang ini, gue nggak mau barang ini menyusahkan hidup gue. Gue harus punya produk, punya barang yang nggak menyulitin gue. Kalau gue nggak punya duit, jual. Karena satu itu awal dari 2 dan 3. Gue selalu percaya itu. Someday kalau lu pernah punya sesuatu, pasti lu bakal punya lagi. Tapi kalau lu nggak pernah mulai untuk punya, nggak akan pernah punya. Iya gak sih? Luar biasa. Tapi ini bukan settingan, ntar dikira gue script. Sini panjang ini. Kan benar kan, lu nggak tahu kan, dimanapun nggak akan ada yang pernah nanya-nanya kayak gini Mas Adri. Iya nggak ada. Bener nggak? Benar. Cuma di sini ya. Lu akuin itu ya. Gue akuin. Iya kan, Vin? Iya. Jadi ternyata lu pas lagi di titik nol, lu bangkit lagi. Dan lu tidak pernah takut sama apa yang lu lakuin dan sama apa yang lu Hadapin. Satria VJ. Subscribe makanya. Iyalah. Ada VJ nih. Biar followers dan subscriber dia banyak. Biar dapat play button pertama. Luar biasa. Ada gak yang Unek-unek lu main luar gitu? Ntar kita sanggah. Kalau kesah paling gue Ntar kita sanggah. Gue sempat merasa netral. Iya. Jadi Gimana? Jadi di skate itu hidup itu nggak semudah itu untuk lu hidup di skate gitu kan. Gue cuman bisa bilang kalau lu pengen hidup di skateboard, lu harus jadi orang yang kreatif. Nggak bisa lu cuman ngambil satu opsi. Gue harus jago main skate biar dapat sponsor biar bisa hidup, nggak bisa. Lu harus bisa berkembang jadi kreatif. Kreatif itu mungkin sekarang banyak lah. Ada skaters yang dia jadi anak graffiti juga, ada orang Magelang tuh ada juga. Terus mungkin jadi skater ada yang bikin studio tato ada juga. Skater punya bisnis ada. Terus lu harus lebih kreatif. Nggak bisa lu makan mentah-mentah. Si Fiji misalnya dia ngeliat si Fiji main skate doang. Bisa kayak gitu, gue gitu nggak bisa. Lu harus bisa kreatif di situ gitu. Betul. Nah, cuman Kreatifan orang kan beda-beda. Beda-beda. Sama kepribadian, betul nggak? Iya. Yang penting lu jangan sampai kehilangan karakternya sih. Iya. Karena kayak kesian banget gitu maksud gue. Lu ngejalanin apapun yang udah berjalan terus tiba-tiba lu kehilangan karakter. Iya. Dan satu hal lagi yang bikin gue berkembang itu ada pecutan dari temen gue lulus kuliah, dia udah kerja di salah satu bank swasta. Dia bilang ke gue gini, Ji, lu masih main skate? Sakit hati gue kayaknya. Kayak lu masih main skate? Gue pas pulang naik motor gue mikir gue masih main skate. Itu 10 tahun yang lalu. Dia ngomong gitu kan ke gue. Lu mau nangis kayaknya, nangis aja. Nggak apa-apa. Enggak. Ntar kita burem-buremin. Nanti kita roto biar hilang air matanya. Gue tanya balik ke dia, lu gimana? Gue jadi manajer kata dia, manajer bank. Punya apa lu? Gue ngeredit rumah Ji, punya mobil, ngeredit mobil.
mobil dia waktu itu kayak Avanza gitu, punya mobil. Sekarang gue udah kawin Ji. Oh, oke. Gila gaji lu gede juga ya, udah bisa gini. Iya. Lu gimana masih main skate lu ya? Lu aman tuh main skate. Gue di otak gue kayak dia denial gitu loh, kayak skate tuh apalah gitu ya. Tapi pas gue balik tuh, gue langsung mikirin 10 tahun ya. Waktu itu dia baru kerja 5 tahunan lah. Pokoknya gue mikir kayak gue main skate udah 10 tahun waktu itu. Gue mikirin, cing gue 10 tahun ya. Gue cuma ngeliat kontrakan gue kayak, apa yang gue punya ya? Gue nggak punya mobil. Kontrakan. Oh, udah kontrak sendiri. Terus gue mikir gue cuma punya Vespa, gue nggak punya apa-apa ya, gue bilang. Dia punya rumah, punya ini. Gue agak ngiri lah di situ. Tapi gue mikirin, gue ngeliatin skateboard gue, terus gue ngomong sama dia nih, woi gue 10 tahun lu sama lu, gue bilang. Dia 10 tahun kerja punya itu gitu. Gue 10 tahun sama lu, gue ngapain nih selama ini gitu loh. Duit gue kemana gitu kan. Wah gak bisa nih gue bilang nih, gue gak bisa nih kayak gini. 5 tahun dari sekarang gue harus bisa berubah nih, gue bilang. Nah dari situ perubahannya banyak tuh. Sampai gue ketemu orang itu lagi. Terus dia nanya ke gue, woi Ji, gimana lu sekarang? Lu masih kontrak gak? Katanya, enggak, gue bilang ya, asli gue udah beli rumah nih. Lu kontrak gak? Enggak, lu masih main skate? Gue gak tersinggung kali itu. Pas dia nanya lagi, gue udah gak tersinggung. Masih gue, wah alhamdulillah lah gue sekarang main skate. Gue sekarang main Instagram, gue gini, gue cerita gitu. Wah lumayan, dapat berapa lu penghasilan? Lumayan lah, 2 digit gue bilang gitu kan. Masa sih lu gitu doang 2 digit? Iya 2 digit. Terus dia buka-bukaan gitu. Gue manajer aja 15 juta, gue ketawa tuh. Gue gak masuk sombong ya, tapi pas gini 15 juta anjir, di otak gue tuh pasti gue manajer gede banget nih gajinya gitu. 15 juta gue langsung sebulan ya, gue langsung mikir terus dia gini, kenapa lu tau gak, gue ngepost Instagramnya segitu, gue bilang gak nyampe sebulan, gue bilang yang bener lu, wah gue bilang anjir. Dia mau jadi enggak, dia langsung bilang gini sama gue, enak juga ya jadi lu. Langsung gue dalam hati gue gini, justru gue dulu berpikir enak banget jadi lu. Oh ternyata nggak bisa gitu kita lihat seperti itu gitu ya. Cuman gue yang kayak pas balik ya, thank you ya. Kenapa Ji? Nggak ada thank you. Gue nggak pernah ungkapin gitu ke dia karena salah satu pecutan gue dia waktu itu. Gue mikir 10 tahun gue nggak punya apa-apa. Kemana gue? Sedangkan kalau ngomongin lu real, tujuan lu apa sih main skate? Pengen dapat duit misalnya, pengen dapat duit bang om gitu ya. Kalau pengen dapat duit lu kerja, karena lu nggak bakal dapat di skateboard. Akan aneh banget di saat ini berjalan bersamaan kayak tikus dilepasin nih. Yang ini tikus rumahan, yang ini tikus jalanan, nih akan beda gitu. Beda. Yang ini gemuk, ini enggak gitu kan. 5 tahun lu jalanin main skate sama ini 5 tahun kerja. Lu udah harus pede nih. Kenapa lu main skate? Hobi. Gue seneng main skate. Ya udah, lu nggak boleh nge-hate yang di sini yang kerja. Begitu juga yang kerja. Betul. Bener, itu yang gue lihat. Bener. Itu bener. Kita binder semua. Iya. Apa yang tapi kan kita nggak tahu apa yang Viji alami. Iya kan. kita kan nggak tahu Viji di kamar mandi 2 jam tuh ngapain. Ternyata gue gini. Bang Gaib. keluar dari tanah. Ada Bang Gaib. Ambil duit di Bang Gaib ya kan. Sama sekali nggak tahu. 2 jam loh. 2 jam. Ini teman-teman lu nih suka nonton nggak? Suka nonton lu. Sekarang kalau misalkan dia nonton di channel kita, apa yang lu ini? Gue sih cuman berterima kasih aja sih buat semuanya teman-teman. Karena buat gue haters pun adalah, gue selalu mendoakan haters gue. Setiap doa gue selalu minta sama Allah gitu ya, kayak lindungin teman-teman gue, orang-orang yang gue sayangin, musuh gue pasti kayak gitu. Karena gue yakin people change, semua orang pasti berubah gitu. Dan gue nggak tahu kalau gue cuma musuhin semua orang, nanti gue pasti butuh dia gitu. That's why gue ngerasa, wah ini musuh gue, ya gue baik aja gitu. Biar dia malu sendiri aja gitu. Aduh gue jadi malu dibaikin. Tapi sebelum yang lu bilang people change, itu people itu akan realize. Iya pasti. Realize dulu baru dia change. Pasti. Begitu. Sama ini, sama jangan sampai, kalau gue bilang jangan mudah underestimate orang sih. Oh ini, ya masih nih Viji. Jadi jangan pernah underestimate orang. Lu kalau bisa ya main dengan segala macam kalangan, semua orang, karena di situ ilmu yang paling bener gitu menurut gua. Dulu gua kuliah bukan nggak bener gitu ya, tapi nggak dapet tuh ilmu di situ tentang kehidupan gitu. Nah gua banyak belajar dari orang-orang, gimana cara dia attitude-nya dia, gimana dia hidup. Bahkan ya seorang tukang sampah tanpa lu sadarin mungkin duitnya lebih banyak dari lu. Oh iya sudah itu terbukti.
tukang sampah, tukang apa namanya? Asongan. Itu udah terbukti. Tukang asongan sih. Asongan apa sih? Iya, tukang asongan tuh yang ngambil besi-besi, iya. Iya, tuang. Gelas. Tukang kardus bekas. Tukang itu. minta-minta Itu juga. Jangan salah. di Jakarta Barat punya Rubicon deh. Serius lu? Iya. gua sampai mikirin ya, sial apa gua aja ngambil gitu bisa punya Rubicon. Tapi dia itunya kali, apa namanya? Dia yang punyanya pengepul ya. Pengepulnya. Iya, tapi kan sebelum pengepul dia Sebelum harus punya pengepul pengalaman itu dulu. Iya, itu belum Rubicon. Iya. Rubini. Kecil. Bawa-bawa mini.